Let me talk. Let me talk. Let me talk. I think after 10 years, it was about time that somebody let me talk a bit, and it's time to say goodbye. I'll be back, but we love you and see you soon. Mei 2025, Etihad Stadium bermandikan cahaya, namun ada nuansa sendu yang tak terelakkan. Di tengah lapangan, seorang pria dengan rambut pirang kemerahan berdiri, matanya berkaca-kaca. Kevin De Bruyne, sang arsitek serangan Manchester City, mengucapkan selamat tinggal. Air mata Pep Guardiola, manajer yang telah bersamanya menaklukkan Inggris dan Eropa, mengalir tanpa bisa ditahan. Tepuk tangan membahana dari puluhan ribu penggemar, sebuah simfoni perpisahan untuk seorang pahlawan. Ini bukan sekadar akhir sebuah kontrak, ini adalah penutup sebuah era keemasan, sebuah epilog yang mengharukan dari sebuah kisah legendaris. 10 tahun adalah banyak pertandingan, banyak gelar, banyak momen. Hari ini merangkum sedikit betapa banyak cinta yang ada di sana, ujar Guardiola, suaranya bergetar. De Bruyne sendiri, dengan emosi yang sama menambahkan, saya pikir setelah 10 tahun sudah waktunya seseorang membiarkan saya berbicara sedikit dan inilah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Kevin De Bruyne bukanlah sekadar nama dalam daftar pemain. Ia adalah seorang maestro, seorang konduktor ulung yang mengubah lapangan hijau menjadi panggung orkestra pribadinya. Visi panoramiknya, umpan-umpan presisi yang membelah pertahanan lawan, dan kemampuan untuk menciptakan momen magis dari ketiadaan telah memukau dunia. Perjalanannya yang terbentang dari jalanan Drongen di Belgia hingga puncak sepak bola dunia adalah sebuah epik tentang bakat mentah yang diasah oleh ketekunan, ujian karakter yang menempa mental baja, dan serangkaian pencapaian gemilang yang mengukuhkannya sebagai salah satu gelandang terhebat di generasinya, bahkan mungkin dalam sejarah panjang Premier League. Kisah ini akan menelusuri jejak langkah sang maestro, membedah setiap babak dalam karirnya. Dari tunas yang merekah di tanah kelahirannya, ujian berat di Stamford Bridge, kebangkitan spektakuler di Jerman, hingga dekade kejayaan di Manchester City yang mengantarkannya ke status legenda abadi. Dan akhirnya, kita akan menyaksikan tirai yang menutup babak Manchester, sembari menantikan lembaran baru, apa yang akan ditulis oleh takdir untuknya. Perpisahan De Bruyne dari City yang bagi sebagian orang mungkin terasa mengejutkan karena tidak adanya tawaran kontrak baru dari klub, justru menjadi penegas betapa monumental warisan yang telah ia ukir. Keputusan klub untuk mengumumkan pendirian patungnya, bahkan sebelum ia benar-benar melangkah keluar dari Etihad, adalah sebuah anomali, sebuah penghormatan instan yang biasanya hanya diberikan kepada mereka yang telah lama pensiun atau meninggalkan klub. Ini bukan sekadar pengakuan atas statistik atau trofi, melainkan pengakuan atas dampak transformatif seorang pemain yang kehadirannya telah mengubah sejarah sebuah klub dan dicintai begitu dalam oleh para pendukungnya. Ini mengubah narasi dari pemain yang dilepas menjadi perpisahan agung seorang legenda yang kontribusinya begitu besar, sehingga klub merasa perlu segera mengabadikannya. Sebuah bukti tak terbantahkan akan kedalaman jejak yang ia tinggalkan. Sebuah kota kecil di Belgia, tempat ia dilahirkan pada 28 Juni 1991. Disinilah, di antara keindahan Flanders yang tenang, benih-benih bakat sepak bolanya pertama kali bersemi. Perjalanan formalnya dimulai di klub lokal KVV Drongen pada tahun 1997, sebelum ia melangkah ke panggung yang lebih besar bersama KAA Gent 2 tahun kemudian pada 1999. Di Gent, De Bruyne muda berada di bawah bimbingan pelatih-pelatih yang jeli seperti Jan Troos dan Charlie Musonda. Mereka tidak hanya melihat potensi mentahnya, tetapi juga secara sistematis mengasah fondasi teknisnya. Sentuhan dasar, akurasi umpan, ketajaman tembakan, dan kelincahan dribling. De Bruyne sendiri di kemudian hari mengakui betapa besar dampak pelatihan individual yang intensif tersebut terhadap perkembangannya sebagai pemain. Menariknya, di masa-masa formatif ini,
sang calon maestro lini tengah City, justru mengidolakan Liverpool dan penyerang legendaris mereka, Michael Owen. Favoriete ploeg is Liverpool en mijn favoriete speler is Michael Owen. Sebuah fakta kecil yang menambah warna pada narasi masa mudanya. Fokus awal pada pengembangan teknik individu ini yang ditanamkan oleh Trost dan Musonda menjadi landasan krusial. Kemampuan De Bruyne untuk melihat celah yang tak terlihat oleh orang lain dan mengirimkan umpan dengan presisi bedah bukanlah semata-mata bakat alami. Itu adalah buah dari pembinaan yang cermat dan disiplin sejak usia belia, yang membentuknya menjadi playmaker dengan kemampuan eksekusi yang nyaris sempurna. Pada tahun 2005, De Bruyne mengambil langkah signifikan berikutnya dengan bergabung dengan Akademi KRC Genk, salah satu pabrik talenta terbaik di Belgia. Di lingkungan yang kompetitif ini, perkembangannya semakin pesat, hingga akhirnya ia mendapatkan promosi ke tim utama pada tahun 2008. Debut profesionalnya di tim utama Genk terjadi pada 9 Mei 2009 dalam pertandingan melawan Charleroi. Meskipun debut itu berakhir dengan kekalahan, itu adalah penanda dimulainya sebuah perjalanan luar biasa. Gol pertamanya untuk klub datang pada 7 Februari 2010, sebuah gol penentu kemenangan melawan Standard Liège. De Bruyne, oh belter, absolute belter, yang menunjukkan kemampuannya untuk tampil di momen krusial. Musim 2010 sampai 2011 menjadi panggung pembuktian bagi De Bruyne muda. Ia menjelma menjadi motor serangan Genk, memainkan peran kunci dalam membawa klubnya meraih gelar juara Liga Pro Belgia. Kontribusinya sangat signifikan, 5 gol dan, yang lebih mencolok, 16 assist dalam 32 penampilan liga. Jumlah assist yang luar biasa ini lebih dari 3 kali lipat jumlah golnya. Pada usia yang begitu muda dan di liga yang kompetitif, adalah validasi awal potensinya sebagai playmaker elite, bukan hanya sebagai pencetak gol ulung. Ini adalah sinyal jelas dari apa yang akan menjadi ciri khas permainannya di tahun-tahun mendatang. Kemampuan untuk menciptakan peluang dan mengangkat performa tim secara keseluruhan. Penampilan gemilangnya ini tak pelak menarik perhatian para pemandu bakat dari klub-klub besar Eropa. Statistik penting lainnya selama waktunya di Genk termasuk hat-trick pertamanya melawan klub Brugge pada 29 Oktober 2011. Je sleep, Kevin De Bruyne en de Brugse voet en daar is de goal komen. Secara keseluruhan, ia mencatatkan lebih dari 100 penampilan untuk Genk dengan sumbangan 17 gol. Di balik layar kesuksesan awal De Bruyne di Genk, tersimpan sebuah kisah pahit yang justru menjadi salah satu pemicu terbesar dalam karirnya. Pada usia 15 tahun, untuk mengejar mimpinya di Akademi Genk yang berjarak 150 km dari rumahnya di Drongen, De Bruyne harus meninggalkan keluarganya dan tinggal bersama keluarga angkat yang disediakan oleh klub. Ia merasa nyaman dengan keluarga tersebut dan menjalani tahun pertamanya dengan baik di sekolah maupun di lapangan sepak bola, tanpa masalah berarti. Namun, sebuah kenyataan pahit menantinya ketika ia kembali ke rumah orang tuanya setelah musim berakhir. Saya masuk ke rumah dan melihat ibu saya menangis. Saya pikir mungkin seseorang meninggal atau semacamnya, kenang De Bruyne. Ibunya kemudian menyampaikan kabar yang menurut De Bruyne mungkin membentuk karakter seluruh hidup saya. Keluarga angkatnya tidak menginginkannya kembali. Alasannya, karena dirimu terlalu pendiam, mereka tidak bisa berinteraksi denganmu. Mereka bilang, kamu sulit bergaul, ujar ibunya. Penolakan ini, yang disampaikan tanpa pernah dibicarakan langsung kepadanya oleh keluarga angkat tersebut, sangat mengejutkan dan menyakitkan bagi De Bruyne muda yang pada dasarnya pemalu dan pendiam. Itu sebenarnya masalah besar bagi karir saya, karena saya bukan bintang besar atau apapun, dan tiba-tiba klub menganggap saya sebagai masalah, ungkapnya. Klub bahkan memberitahu orang tuanya bahwa mereka tidak akan membiayai keluarga angkat lain untuknya. Kata-kata "karena dirimu terlalu pendiam" terus terngiang di kepalanya. Alih-alih terpuruk, De Bruyne mengubah rasa sakit hati itu menjadi bahan bakar.
Ia menghabiskan waktu berjam-jam menendang bola ke dinding, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan berhasil. Semuanya akan baik-baik saja. Dalam 2 bulan, saya akan masuk tim utama. Apapun yang terjadi, saya tidak akan kembali ke rumah sebagai seorang yang gagal. Tekadnya saat itu, dan ia membuktikannya. Sekembalinya ke Genk, ia bermain seperti orang gila, dan dalam waktu 2 bulan berhasil menembus tim utama, bahkan mencetak 5 gol dalam 1 babak di sebuah pertandingan. Ironisnya, setelah ia mulai bersinar, keluarga angkat yang pernah menolaknya itu muncul kembali, seolah-olah semua hanya kesalahpahaman dan menginginkannya kembali. De Bruyne dengan tegas menolak. "Kalian membuangku ke tempat sampah. Sekarang aku berhasil dan kalian menginginkanku kembali," ujarnya. Meskipun menyakitkan, De Bruyne mengakui bahwa pengalaman itu adalah motivasi untuk karir saya. Kilau performa De Bruyne di Genk akhirnya membawanya ke salah satu panggung termegah di dunia sepak bola. Pada 31 Januari 2012, di hari terakhir bursa transfer musim dingin, Chelsea FC mengumumkan kesepakatan untuk merekrut sang gelandang muda Belgia. Biaya transfernya dilaporkan berada di kisaran 7 juta pound. De Bruyne menandatangani kontrak berdurasi 5,5 tahun dengan klub London tersebut, sebuah langkah yang ia gambarkan sebagai mimpi yang menjadi kenyataan. Namun, sebagai bagian dari kesepakatan, ia tetap di Genk sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim 2011-12, memberinya kesempatan untuk terus berkembang dengan waktu bermain reguler. "Datang ke tim seperti Chelsea adalah mimpi, tetapi sekarang saya harus bekerja keras untuk mencapai level yang diperlukan," ujar De Bruyne saat itu. Pernyataan ini mencerminkan ambisi besarnya, sekaligus kesadarannya akan tantangan berat yang menanti di klub sebesar Chelsea. Setelah masa peminjamannya di Genk berakhir, De Bruyne bergabung dengan skuad Chelsea untuk musim 2012-13. Debutnya untuk The Blues terjadi dalam sebuah laga persahabatan pada 18 Juli 2012 melawan Seattle Sounders. Namun, harapan untuk segera menembus tim utama dan unjuk gigi di Premier League harus tertunda sampai 1,5 tahun setelah ia bergabung ke Stamford Bridge. Kala itu, The Blues berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Hull City pada 18 Agustus 2013 dengan De Bruyne tampil sejak menit awal dan akhirnya digantikan di pertengahan babak kedua. Peluang bermain yang ia dapatkan di bawah manajer Jose Mourinho sangatlah minim. Selama periode kompetitifnya di Chelsea, De Bruyne hanya mencatatkan total 9 penampilan di semua ajang tanpa 1 gol pun yang berhasil ia sarangkan. Perspektif mengenai kegagalan De Bruyne di Chelsea terbagi 2. Jose Mourinho dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa De Bruyne bersama Mohamed Salah yang juga hengkang dan kemudian bersinar di Liverpool adalah anak-anak yang tidak sabar menunggu dan ingin pergi karena tidak mendapatkan jaminan waktu bermain reguler. Mourinho mengklaim bahwa ia sebenarnya ingin mempertahankan De Bruyne setelah melihat penampilannya di pramusim. Namun sang pemain sendiri yang meminta untuk dilepas setelah tidak dimainkan dalam pertandingan Piala Super Eropa. Di sisi lain, banyak pengamat dan mungkin De Bruyne sendiri secara tersirat merasa bahwa Mourinho tidak cukup memberinya kesempatan atau tidak sepenuhnya melihat potensi besar yang dimilikinya saat itu. Apapun alasannya, periode di Chelsea menjadi sebuah ujian berat bagi karakter De Bruyne. Namun, kegagalan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah katalisator. Didorong oleh keyakinan kuat pada kemampuannya sendiri, De Bruyne tidak pasrah pada situasi. Ia proaktif mencari jalan untuk berkembang, bahkan jika itu berarti harus meninggalkan klub sebesar Chelsea. Ini menunjukkan bukan hanya bakat, tetapi juga mentalitas juara dan keberanian untuk mengambil keputusan sulit demi kelangsungan karirnya.